Kelak, di akhir zaman, ketika orang-orang pendusta dipercaya dan orang jujur tidak dipercaya, ketika jumlah nabi-nabi palsu yang memiliki pengaruh besar dan berhasil menghimpun banyak pengikut sudah mendekati angka 30 atau 27 orang, 4 orang diantaranya adalah wanita, umat Islam akan ditimpa musibah yang sangat berat. Selama 3 tahun akan terjadi paceklik yang sangat mencekik. Pada tahun pertama, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Kemudian pada tahun kedua, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Lalu di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Maka tidak ada setetes air pun yang turun. Juga memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Hingga setelah itu tidak akan dijumpai satu tanaman hijau pun yang tumbuh. Dan tidak ada seekor binatang berkuku pun yang hidup, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Lalu, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Tanya para sahabat kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid. Semua itu akan berfungsi sebagai makanan bagi mereka. Mungkin inilah sebabnya, wallahu a'lam, mengapa pasukan Imam Mahdi berhasil menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya tanpa menggunakan senjata, tetapi hanya mengumandangkan tahlil, takbir, dan tahmid. Dalam kondisi seperti itu, Dajjal Al-Masih palsu muncul dengan membawa fitnah, petaka, cobaan paling besar yang belum pernah dialami oleh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu makhluk pun sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang membawa fitnah, petaka yang lebih besar daripada petaka yang dibawa oleh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak besar fitnah atau godaan Dajjal? Kita bisa bayangkan, di saat paceklik yang sudah melanda selama 3 tahun, tidak ada hujan, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, dan tidak ada makanan. Tiba-tiba muncul seseorang yang mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat, sanggup menyediakan surga dan neraka bagi manusia. Nabi SAW bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala, lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim. Inilah Dajjal. Dia akan datang di sebuah masa di akhir zaman membawa fitnah dan petaka yang sangat dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah manusia, sama seperti kita. Ia mempunyai rambut, mata, wajah, tangan, badan, dan semua anggota tubuh yang lazim kita miliki. Dia hanya memiliki beberapa ciri khusus, seperti berbadan besar, berwarna kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang mencorok. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah, dan ternyata ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, ternyata ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang mencorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatlan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubadah bin As-Samit, dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Ciri mata Dajjal yang buta sebelah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, namun dengan tambahan putih berkilau.
Dan beberapa sifat lain yang belum disebutkan, yaitu kepalanya mirip kepala ular dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Sedang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi menegaskan bahwa setiap nabi yang diutus pasti memperingatkan kepada umatnya tentang datangnya Dajjal. Sementara penjelasan tentang Dajjal yang beliau terima belum pernah diberikan kepada siapapun. Menurutnya, Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Mata kanannya buta dan juling, seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat. Sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Kemudian, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, masih ada ciri khusus lagi, yaitu ada tulisan Arab kafir atau kafara di antara kedua matanya. Dan di samping semua sifat itu, Dajjal juga mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Aku pernah menemani Ibnu Sa'id pergi ke Mekah. Lalu dia berkata kepadaku, aku telah bertemu dengan beberapa orang yang menganggap bahwa aku adalah Dajjal. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak mempunyai anak?" Aku jawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Dan aku telah mempunyai anak. Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah?" Aku menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Dan aku telah dilahirkan di Madinah, dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah." Kemudian di akhir pertanyaannya dia berkata kepadaku, "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu waktu kelahirannya, tempatnya, dan di mana dia." Hadis riwayat Muslim. Itulah sifat-sifat Dajjal yang kemunculannya merupakan salah satu tanda besar dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Dajjal akan muncul dari arah timur dari Khurasan, sebuah wilayah di negeri Persia. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi. Atau saat di Khurasan itu, Dajjal baru melancarkan propaganda untuk menghimpun para pengikut, lalu mendapatkan banyak pendukung dari orang-orang Yahudi yang tinggal di perkampungan Yahudi Asfahan. Dari situlah dia memulai aksi yang sebenarnya untuk menguasai bumi, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asfahan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, ketika perjalanan mereka sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam, mereka mulai melakukan perusakan di mana-mana. Dalam hadis yang dituturkan oleh Nawas bin Sam'an, Nabi SAW disebutkan bersabda yang artinya, Dajjal keluar dari daerah di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Dari daerah di antara Syam dan Irak itu, Dajjal akan terus mengarungi bumi. Dia memiliki kemampuan berpindah dan bergerak dengan sangat cepat, bak hujan yang diakhiri angin. Fitnah Dajjal sangat mengerikan, karena yang ia bawa adalah kebohongan-kebohongan yang bisa menjerumuskan orang-orang yang memiliki iman yang lemah sehingga menjadi kafir. Dajjal akan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat. Mula-mula, Dajjal akan mengaku sebagai nabi. Namun, kita perlu ingat bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin kita lihat sebelum mati. Dajjal juga cacat matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cacat. Dan di antara dua mata Dajjal juga tertulis kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga berkata, Dajjal juga akan membawa surga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya surganya, sedangkan surganya adalah neraka. Barang siapa disiksa dengan nerakanya, hendaklah dia nanti meminta pertolongan kepada Allah, dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, maka nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelak, Dajjal akan berkata kepada orang Arab, seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Orang Arab itu akan berkata, tentu. Maka setan pun datang menyamar sebagai ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama, dan suaranya pun sama. Ibu bapaknya berkata kepadanya, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Tuhanmu.
Nanti Dajjal juga akan menyuruh langit supaya menurunkan hujan, dan tiba-tiba hujan pun turun. Dia juga menyuruh bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan tiba-tiba tumbuh-tumbuhannya pun keluar. Kemudian, salah satu ujian yang paling berat bagi manusia adalah bahwa Dajjal nanti akan datang ke perkampungan orang-orang baik dan tidak mengakuinya sebagai Tuhan, lalu menjadikan tanaman-tanaman tidak tumbuh dan ternak-ternak mereka tidak hidup. Sebaliknya, Dajjal akan datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan mengakuinya sebagai Tuhan. Maka atas izin Allah, hujan pun diturunkan dan tanaman-tanaman mereka pun subur. Demikianlah, Dajjal akan terus mendatangi setiap tempat untuk berdakwah. Jika warganya tidak mau beriman kepadanya, maka hujan dibuatnya tidak turun di tempat itu, sehingga tanaman-tanaman pun gagal. Sebaliknya, bila warganya menerima dakwahnya dan beriman kepadanya, maka Dajjal akan menyuruh langit untuk menurunkan hujannya dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Maka mereka pun mudah mendapatkan air dan tanaman-tanaman mereka pun subur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, pernah suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis, beliau bertanya, "Mengapa menangis?" Saya menjawab, "Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjaga kamu dari gangguannya. Kalau dia datang setelah kematianku, maka Tuhan kamu tidak buta dan cacat." Demikianlah, nanti Dajjal akan berdiam di bumi selama 40 hari. Satu hari terasa bagaikan setahun. Ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan. Ada satu hari yang terasa 1 minggu. Kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Menurut riwayat, Dajjal itu nanti akan berkata, "Akulah Tuhan seluruh alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kalian menginginkan agar aku menahannya?" Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga 1 hari lamanya menjadi 1 minggu atau 1 bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, "Sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?" Mereka semua menjawab, "Ya, kami ingin." Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan 1 hari begitu cepat berjalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluarlah Dajjal kepada umatku, dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40. Saya sendiri pun tidak pasti apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud, dan kemudian membunuh Dajjal itu. Dan menurut ceritanya, setelah munculnya Dajjal, hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Konon orang yang tetap dalam iman hanya tinggal 12.000 lelaki dan 7.000 kaum wanita. Demikianlah Dajjal akan menyeru manusia di seluruh penjuru bumi selain Mekah dan Madinah. Daya jelajah dan kawasan yang dijangkau Dajjal kelak telah dijelaskan dalam hadis panjang riwayat Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Dajjal berkata, "Aku akan keluar dan menelusuri bumi. Tidak akan ada satu daerah pun yang tidak kusinggahi dalam waktu 40 malam, kecuali Makkah dan Thaibah, Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari 2 kota tersebut, para malaikat menghadangku dengan pedangnya yang terhunus. Di setiap jalan lereng bukit ada malaikat yang menjaganya." Pemirsa Khazanah, di bulan Ramadan ini biasanya para penceramah selalu mengulang-ulang surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan kewajiban puasa. Beberapa ayat berikutnya hingga ayat 187 berbicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Akan tetapi di antara ayat tersebut, tepatnya ayat 186 justru membahas tentang doa. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Hal ini tentunya bukan sebuah kebetulan. Mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya,
Penyebutan ayat yang memotivasi untuk berdoa di antara ayat-ayat tentang hukum puasa mengisyaratkan sebuah anjuran agar memperbanyak doa setelah selesai bulan puasa atau bahkan setiap hari ketika berbuka puasa. Ini mengindikasikan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa untuk berdoa. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan. Hal ini kemudian diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan doa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Lalu kapan saja waktu berdoa yang mustajab bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, waktu mustajab untuk berdoa itu di waktu sahur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyebut keutamaan berdoa di waktu sahur, bahwa itulah waktunya Allah mengabulkan permintaan hambanya. Hadis ini memang berbicara umum, tidak spesifik dikaitkan dengan puasa. Tapi orang yang berniat puasa biasanya akan bangun di waktu sahur untuk menikmati santap sahur. Maka manfaatkanlah sebelum santap sahur untuk berdoa terlebih dahulu. Dan sebaiknya sebelum berdoa, awali dulu dengan sholat sunnah agar menambah kekhusyuan hati saat berdoa. Waktu kedua yang mustajab saat puasa Ramadan adalah waktu ketika sedang berpuasa. Artinya sepanjang siang hari bulan Ramadan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, semuanya adalah waktu yang sangat mustajab atau dikabulkan untuk berdoa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi menjelaskan, disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Begitu pula jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Waktu ketiga yang juga mustajab di bulan Ramadan ini adalah waktu ketika berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu apa rahasianya berdoa di saat berbuka puasa itu dikabulkan? Para ulama menyebutkan alasannya karena orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Nabi SAW mengajarkan doa yang dibaca pada saat berbuka puasa. Zahabal zama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Telah hilang rasa dahaga dan telah basah kerongkongan serta telah tetap pahala insyaallah. Doa lain yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Juga doa yang berbunyi Allahumma lakasumtu wabika amantu. Hadis riwayat Abu Daud. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman. Memang doa-doa ini sebagian dianggap lemah status hadisnya oleh banyak ulama hadis. Tapi menurut Syekh Syuaib Arnaud, seorang ahli hadis kontemporer, hadis ini dapat diamalkan karena isinya diperkuat oleh hadis-hadis lainnya. Lagi pula ketika berbuka puasa, sebenarnya kita boleh saja berdoa dengan doa-doa di luar doa khusus yang tersebut dalam hadis Nabi. Intinya bukan redaksi doanya, tapi waktunya yang mustajab dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa berdoa apa saja, tidak terbatas pada doa berbuka puasa. Silahkan berdoa apapun hajat kita, baik untuk urusan dunia ataupun akhirat.
Minta ampunan bagi diri pribadi, orang tua, guru-guru kita, keluarga, dan kerabat kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Atau minta dimudahkan urusan, diterima amal ibadah, perlindungan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan lain sebagainya. Selain waktu berbuka, waktu mustajab lainnya adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam ini begitu berharga dan mulia, maka Aisyah radhiyallahu anha meminta satu doa kepada Rasulullah SAW untuk dibaca di malam 1000 bulan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah SAW, jikalau aku mendapati satu malam Ramadan ternyata adalah Lailatul Qadar, maka doa apa yang aku ucapkan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf lagi maha pemurah. Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semua waktu-waktu mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan ini merupakan waktu-waktu yang mutlak atau bebas untuk mengucapkan doa apa saja, karena waktunya panjang dan tidak terkait dengan sebab tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian memilih doa yang disukainya dan berdoa kepada Allah dengannya." Hadis riwayat Bukhari. Namun begitu, jika kebutuhannya dalam berdoa sudah ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka lebih baik mengikuti apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Karena sebaik-baik redaksi doa adalah apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Khazanah, ada hadis yang mengatakan bahwa bulan Ramadan dibagi menjadi 3. Pertama rahmat, kedua ampunan, ketiga pembebasan dari api neraka. Apakah ini artinya ada pengkhususan dalam berdoa? Misalnya pada waktu rahmat, maka dianjurkan berdoa yang berisi permohonan rahmat atau kasih sayang? Begitu juga dengan waktu-waktu lainnya sesuai dengan harinya? Memang ada hadis dari Salman Al-Farisi, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di akhir hari bulan Sya'ban atau di awal hari bulan Ramadan. Beliau bersabda, Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi para ahli hadis diantaranya Imam Suyuti menjelaskan bahwa hadis ini derajatnya lemah karena salah seorang perawinya lemah. Isi hadis ini khususnya di bagian yang menyatakan bulan Ramadan dibagi 3 juga banyak dikritik karena bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Misalnya jika dikatakan permulaan Ramadan adalah rahmat, sementara hadis lain menyatakan bahwa rahmat itu ada di seluruh waktu di bulan Ramadan, tidak hanya di awal-awalnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, orang yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ampunan Allah tidak dibatasi hanya pada pertengahan Ramadan saja. Sedangkan tentang pembebasan dari neraka juga ada hadis lain yang menyatakan bahwa hal itu terjadi tiap malam, tidak hanya sepertiga akhir Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka, pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin, wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini kemudian diperkuat oleh hadis lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di setiap hari dan malam bulan Ramadan dari Allah ada pembebasan dari api neraka, dan bagi setiap muslim ada doa yang jika ia berdoa dengannya maka akan diijabah. Hadis riwayat Ahmad.
Dengan demikian, dalam berdoa pun kita tidak perlu membatasi diri dengan mengkhususkan doa ampunan di pertengahan Ramadan atau doa mohon dibebaskan dari neraka di akhir Ramadan. Pembatasan seperti ini tidak berlaku karena setiap hari di bulan Ramadan adalah rahmat, setiap harinya adalah ampunan, dan setiap harinya juga pembebasan dari neraka. Ramadan sesungguhnya kesempatan baik untuk memperbanyak doa. Maka perbanyaklah berdoa di dalam bulan yang mulia ini. Berdoalah dengan urusan apa saja, baik urusan dunia maupun akhirat. Kita bisa berdoa agar dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal, agar diberikan pekerjaan yang bisa membantu kita dalam beribadah kepada Allah. Kita juga bisa berdoa agar diberi keharmonisan dalam keluarga, dijadikan pasangan kita pasangan yang soleh dan soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagi yang menginginkan keturunan juga tidak ada salahnya untuk bersungguh-sungguh beribadah dan meminta kepada Allah di bulan yang mulia ini. Bagi yang sudah memiliki keturunan, kita juga bisa berdoa agar anak keturunan kita menjadi penyejuk mata yang mendirikan sholat dan berguna bagi agama dan masyarakatnya. Kita juga bisa berdoa untuk kemaslahatan bangsa yang kita cintai ini. Kita betul-betul berharap kebaikan dari Allah untuk bangsa yang besar ini. Dan Allah menjadikan negeri ini negeri yang penuh berkah, yang mengeluarkan keberkahannya dari segala penjuru. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Pada bulan ini kaum mukmin berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan. Puasa menjadi ibadah wajib yang dilaksanakan 1 bulan penuh. Amalan ini dijanjikan pahala kebaikan berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Apakah dengan demikian setiap amal puasa dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masalah apakah amalan puasa dan doa diterima atau tidak sebenarnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, para ulama pun mencoba mencari tahu apa tanda amal dan doa itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa tanda-tanda amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, bisa dilihat dari setelahnya. Artinya, amal ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak itu bisa dilihat dari perbuatan setelahnya. Jika amal ibadahnya diterima Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk dan kekuatan kepada seseorang untuk melakukan kebajikan setelahnya. Jika ingin tahu apakah puasa Ramadan kita diterima Allah, maka lihatlah setelah Ramadan. Apakah dia masih melakukan ibadah puasa sunnah? Misalnya dengan tetap melakukan ibadah puasa sunnah Syawal. Hal ini berdasarkan keterangan banyak ulama bahwa balasan dari sebuah kebaikan adalah kemudahan melakukan kebaikan berikutnya. Ibnu Rajab mengatakan, oleh karena itu siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah ada kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterima amalnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Katsir bahwa di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Al-Quran Surah Al-Lail ayat 5 hingga 7. Ayat ini menceritakan kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama sangat menekankan sekali kesinambungan amal setelah Ramadan. Bishr Al-Hafi, seorang ulama yang terkenal akan sifat zuhudnya, pernah ditanya tentang orang yang hanya bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Ia menjawab, mereka adalah orang yang buruk yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Orang soleh adalah mereka yang bersungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun. Tanda lain bahwa amal ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak adalah adanya rasa khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah.
Seorang mukmin meskipun ia telah beramal sebaik-baiknya, tapi ia tidak merasa berpuas diri, tidak merasa sempurna, dan tidak merasa percaya diri amalnya pasti akan diterima. Mereka justru merasa takut, cemas, dan khawatir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Mendengar ayat ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, apakah mereka orang-orang yang meminum khamar dan mencuri? Rasulullah pun menjawab, tidak wahai Aisyah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, menegakkan sholat dan bersedekah, akan tetapi mereka merasa takut amalan yang telah mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Rasa khawatir tidak diterimanya amal inilah justru menjadi pelecut untuk beramal lebih baik lagi. Hal inilah yang kemudian membuahkan kebaikan yang terus-menerus. Oleh karenanya, perasaan semacam itu justru menjadi tanda bahwa amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan doa kita? Adakah tanda bahwa doa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa hal yang bisa kita maksimalkan agar doa diterima oleh Allah. Yang perlu diperhatikan saat berdoa, wajib menghadirkan baik sangka kepada Allah bahwa Dia akan mengabulkan doa kita dan tidak mengecewakan kita. Sikap yakin ini termasuk adab berdoa yang menjadi sebab lebih dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam kondisi benar-benar yakin akan dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Benar-benar yakin maksudnya dalam kondisi yang sangat yakin yang terlihat dari upaya yang dilakukan saat berdoa, seperti menjalankan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Memperhatikan syarat-syarat doa semacam menghadirkan hati dan memilih waktu dan tempat yang mulia. Memanfaatkan kondisi terbaik seperti saat sahur, saat menjalani puasa dan saat berbuka puasa, dan lain-lain agar keyakinan dikabulkan doa lebih kuat di hati daripada ditolak. Perlu dicatat bahwa berdoa itu sendiri adalah sebuah ibadah yang berpahala besar. Jika belum dikabulkan pun, kita tetap dicatat telah melaksanakan sebuah ibadah dan mendapatkan pahala. Apalagi jika dikabulkan, maka akan mendapatkan tambahan kebaikan. Dan jika pengabulan tersebut ditunda, maka itu juga anugerah. Kita berkesempatan berdoa lebih lama, lebih mendekatkan diri kepadanya, sehingga lebih banyak mendapat pahala. Lalu akan mendapatkan kebaikan dari isi doa tersebut di dunia, atau dihindarkan dari keburukan serupa, atau balasan tersebut disimpan di akhirat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak memusingkan pengabulan doa, tetapi aku berkepentingan kepada doa. Apabila aku diberi ilham untuk berdoa, maka pengabulan akan datang bersamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.